Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Krisna, tentunya di Pasopati 21 Channel. Salam rahayu, salam serumpun, salam seduluran tanpa batas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, untuk saat ini saya berada di tempatnya Kang Bidun ya. Lagi nyantai habis bolang nyantai sekarang ya, sambil ngopi sambil ngudut gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah WA ke saya kemarin ya. Tentunya saya akan jawab kali ini juga. Masalah apa kan enggak? Ini masalah perkodaman. Masalah perkodaman dari bambu ya. Dari bambu. Kayaknya kemarin ada yang tanya, "Kang, bambu unik itu apa ada kodamnya?" Seperti itu. Makanya kita jawab sekarang ya. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin ya, saya akan menjawab di konten-konten Pasopati 21 Channel. Seperti itu. Oke. Sambil ngudut tentunya ya. Biar nggak oleng. Wah. Tetep Kang. Tetep Kang. Tetep Kang. Ternyata tinggal satu. Aduh. Oke, saudaraku ya. Saya akan jawab sambil nyantai ya, sambil ngopi, sambil ngudut. Saya akan jawab pertanyaan saudara kita yang WA saya kemarin. Untuk masalah kodam ya yang ada di dalam bambu, ya ini saya jawab. Tidak. Oke saudaraku ya, mohon maaf tadi ada telepon masuk. Jadi videonya langsung terputus. Ya seperti itu. Kita kembali lagi bicara tentang kodam yang ada di dalam bambu ya. Ini kalau menurut saya ya, menurut penelitian saya bersama Kang Bidun ya, yang hampir 7 tahun kita bolang bambu ya. Tidak semua bambu unik itu berkodam atau mempunyai kodam. Tidak semua bambu unik mempunyai kodam atau penunggunya atau jinnya, apapun lah itu ya. Tidak semua bambu, tapi ada juga yang berkodam atau ada penunggunya atau ada jinnya yang menempati bambu tersebut. Nah, ada yang kosong, ada yang juga ada yang menempati. Jadi tidak semua bambu unik itu berkodam seperti itu. Nah, tetapi bambu unik mempunyai energi alami dari bambunya itu sendiri. Ini menurut penelitian saya bersama Kang Bidun selama hampir 7 tahun ya. Jadi semua bambu unik itu mempunyai energi alami. Baik itu kuat maupun dia lemah, semuanya pasti ada. Tapi tidak semua bambu unik itu berkodam atau berpenghuni. Seperti itu ya. Terus teman kita kemarin bilang, "Loh, kok bisa seperti itu, Kang?" Nah, ya bisa. Kenapa kok bambu-bambu unik itu sering ditempati
oleh bangsa goib atau bangsa jin, ya. Kenapa? Nah, ini yang saya teliti selama hampir 7 tahun bersama Kang Bidun. Di bambu unik itu ada energi alami, seperti itu. Energi alami dari bambunya sendiri, seperti itu, dari alam. Ya, itu yang bisa memancing makhluk-makhluk yang tak kasat mata untuk datang dan menempati bambu tersebut. Untuk apa? Untuk merefresh atau menambah kekuatan mereka. Seperti itu, menambah powernya mereka dengan memanfaatkan energi alami yang ada di dalam bambu tersebut. Seperti itu, saudaraku, ya. Dan ini sudah kami teliti selama hampir 7 tahun. Ternyata kebenarannya itu seperti itu, ya. Kan kadang, wah, ada bambu unik itu ada. Setiap kali ada bambu unik, ada penunggunya. Enggak semua. Tidak semuanya bambu unik ada penunggunya. Tidak semua bambu unik ada kodamnya, ya. Tidak semua bambu unik itu ditempati oleh makhluk astral, tidak semua. Ada beberapa, ada ya sebagian besar lah, seperti itu, ditempati oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, karena di dalam bambu unik itu ada suatu energi alami, yang dimana energi alami itu dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata tersebut untuk menambah powernya mereka, seperti itu. Ternyata seperti itu, saudaraku, ya. Mudah-mudahan dari saudara kita kemarin yang WA ke saya puas dengan jawaban yang saya sampaikan. Karena apa? Apapun yang saya sampaikan itu sudah saya kaji, saya teliti, ya, dan ada sumbernya. Memang kalau masalah perkodaman itu sulit, saudaraku, ya. Kalau kita menjelaskan seperti ini, itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena manusia itu punya batasan, seperti itu. Ibaratkan saya bisa melihat, ya, terus Kang Bidun tidak bisa melihat. Otomatis kalau saya ngomong kan percuma, karena teman kita kan nggak bisa melihat, seperti itu. Jadi wallahu alam, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena butuh kemampuan khusus untuk melihat energi yang ada di dalam bambu atau merasakannya. Butuh kemampuan khusus yang tidak semua orang mampu melakukannya, seperti itu, ya. Mungkin ada tambahan dari Kang Bidun. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Kang Bidun. Ada beberapa tambahan, nanti mungkin saya bisa menjawab, ya. Mumpung ada Kang Bidun di sini. Soalnya Kang Bidun kemarin juga ada pertanyaan seperti itu, ya. Gini ya, kita tergantung kita keyakinan sendiri-sendiri, ya, benar, ya. Bambu itu ada kodam atau tidak, tergantung kita menyikapi sendiri. Kalau kita percaya atau punya kemampuan untuk merasakan ada kodamnya tidak, itu kan tergantung kita sendiri, ya. Juga kemarin juga ada yang dengar ini, ya, dari sahabat-sahabat ini, Kang, kalau bambu unik salah satunya ini untuk buat sarana apa, ya, sarana dagang atau apa sejenis pakemnya, itu kan buat sarana, kita kan bisa usaha sendiri, ya. Jangan terlalu mengandalkan tentang
bambu unik. Di sini kita berdua itu ya sama Kang Krisna mencari bambu unik untuk dikaji dan buat koleksi. Ya, bukan untuk buat sarana, salah satu buat dagang, untuk pagar rumah ya, salah satunya itu keyakinan kita sendiri-sendiri. Itu aja. Oke, saya jawab dari apa yang Kang Bidun yang barusan disampaikan, saya jawab sekarang tentang masalah sarana. Ya, bambu unik bisa dijadikan sarana, bisa, ya, bisa. Seperti halnya motor kan juga sarana. Ya, supaya kita nggak capek jalan, ya. Ibaratkan kita kalau mau pergi ke luar kota, masa kita jalan kaki? Otomatis panjenengan semua kan butuh sarana. Sarana apa yang dibutuhkan? Motor atau mobil, seperti itu. Supaya apa? Supaya cepat sampai ke tujuan, ya, supaya tidak capek. Sama halnya pada bambu unik. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan bambu unik ini. Ya, karena apa? Karena tetap kita mintanya kepada yang kuasa, yang maha kuasa, saudaraku, ya. Karena bambu unik ini juga sarana, gitu loh. Tapi harus disertai dengan amalan-amalan tertentu, seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Kan sudah saya sampaikan, nggak mungkin kita kalau pergi ke Yogyakarta jalan kaki, kan nggak mungkin. Otomatis kita pakai sarana mobil supaya tidak capek, supaya cepat sampai tujuan. Sama, bambu juga seperti itu, sama. Tapi ada amalan-amalan, ada wiritannya, dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa loh, ya. Sama seperti hanya panjenengan naik mobil, hanya orang-orang yang tertentu yang bisa naik mobil, ya kan, yang bisa nyetir. Tidak semua orang bisa nyetir, ya kan. Tidak semua orang bisa nyetir, harus belajar dulu, harus kursus atau apa. Sama. Contoh kecilnya, kalau ingin kita nulis, sarana apa yang dipakai? Kertas yang pertama, 2 ballpoint atau pensil, itu sarana agar kita bisa menulis. Sama, semuanya itu, apapun itu, sarana apapun, ya. Kalau kita ingin mencapai tujuan, tetap mintanya kepada yang maha kuasa, maha pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, tidak ada kekuatan selain yang di atas. Seperti itu, ya. Sama. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa membuka, menjadikan pencerahan untuk kalian semua. Bambu unik juga seperti ini, ya saudara. Nah, bagaimana bisa menggunakan bambu unik? Nah, itu yang sulit. Pertama, bambu unik ini mempunyai energi alam. Ya, kita harus bisa menyelaraskan energi alami dengan kita. Ya, itu pun juga ada amalan-amalannya. Kita harus belajar dulu. Enggak segampang, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak.
Tidak gampang. Seperti halnya orang kiai atau seperti apa kiai ya. Orang tersebut menjadi kiai sebelum jadi kiai ya mondok, belajar dulu di pondok. Enggak terus lahir cepret langsung jadi kiai, tidak ada. Semua butuh proses, butuh tahapan, butuh belajar, semuanya seperti itu. Ya, orang bisa naik sepeda motor harus belajar dulu. Orang bisa menulis juga harus belajar dulu menulis. Orang pengen naik mobil juga harus belajar dulu nyetir. Seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita itu bilang musyrik, mintanya ke bambu. Yang bilang minta ke bambu itu siapa? Mintanya tetap kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bambu ini sebagai sarananya. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itulah penjelasan. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat dari saya ini bisa bermanfaat ya untuk saudara-saudaraku yang bertanya tentang perkodaman atau tentang sarana ya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya bersama Kang Bidun ini bisa membuka mata kalian ya. Supaya enggak sedikit-sedikit musyrik ya. Yakin ini yang Maha Kuasa, segala sesuatu Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha. Seperti itu. Beli rokok pakai sarana apa? Uang, ya kan? Nggak ada uang, Teles. minta. Ya, seperti itu saudaraku. Uang juga sarana, sama. Seperti itu. Ngopi, caranya apa? Harus ada gelasnya. Masa di tadai? Nggak mungkin. Pasti ada sarananya. Allah menciptakan semuanya, apapun isinya yang ada di alam semesta ini, itu sarana semua. Ya, untuk kita gunakan. Ya, untuk kita manfaatkan. Ya, pasti ada sesuatu sehingga Allah menciptakan benda-benda atau apapun itu. Ada maksud yang terkandung di dalamnya. Kalaupun kita kaji terlalu dalam nanti malah bingung panjenengan semua. Seperti itu. Nah, makanya jangan sekali-sekali kita itu bilang musyrik kepada orang lain. Ya, tentunya, oh Kang Bidun ini cari bambu musyrik. Jangan. Manusia tidak berhak menentukan musyrik kepada orang lain. Yang berhak menentukan musyrik tidaknya manusia tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berhak. Ya, seperti itu kan? Benar. Ya kan? Tidak boleh sesama manusia memusyrik-musyrikan, itu tidak boleh. Karena belum tentu orang yang senengannya memusyrik-musyrikan orang itu belum tentu dia enggak musyrik juga. Belum tentu kan? Karena yang berhak menentukan musyrik atau tidaknya, syirik atau tidaknya manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia, bukan sesama manusia. Manusia tidak berhak. Karena sejatinya manusia itu sama semuanya di mata Allah. Yang membedakan adalah amal dan ibadah kalian. Hanya itu saja.
kaya, miskin, sama semua. Ya, di mata Allah sama semua. Yang membedakan amal dan ibadah kalian. Itu yang nanti yang akan menyelamatkan kalian. Ya. Jadi kita sebagai manusia ya lebih baik pikirannya positif saja. Tidak usah kita lihat orang itu langsung punya pikiran yang negatif. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jadi jadikan hidupmu menjadi yang bahagia. Maksudnya bahagia itu orang usah ngurusi yang nggak penting-penting seperti itu ya. Orang usah nyantai seperti itu. Apalagi nanti ada yang bilang membid'ahkan apa? Ya, jangan. Kita manusia itu sama semua. Baik yang kaya maupun yang miskin, ya sama. Yang membedakan hanyalah amal dan ibadah kalian. Amal dan ibadah kita semua. Itu yang membedakan. Jadi slow saja, santai. Nikmati hidupmu dengan senyuman dan bahagia selalu. Yang penting ojo nesuan. Karena apa? Karena orang-orang yang biasanya bilang senengannya itu bilang syirik, bilang musyrik, itu hanya orang-orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Percaya atau tidak, monggo dibuktikan. Kalau orang itu sudah mempunyai sifat iri, sifat dengki sama orang lain, pasti ngomongnya seperti itu. Iya, betul ini. Ya, hilangkanlah sifat-sifat iri, dengki, itu hilangkan. Ya, hilangkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia seperti itu. Ya, makanya saya bilang, yang penting bahagia, ojo nesuan. Nah, seperti itu. Itu ada maksud. Apa yang saya sampaikan itu ada maksud. Ya. Hilangkan hal-hal yang seperti itu, iri, dengki, ya. Hilangkan. Karena sifat-sifat iri, dengki itu bisa merusak diri kalian sendiri. Bisa merusak kehidupan kalian sendiri. Ya. Santai saja, jalani hidup dengan santai, pasti ya, insya Allah. Yang penting jangan lupa selalu bersyukur. Apapun nikmat yang diberikan kepada kita, baik sedikit maupun banyak, syukuri. Dengan bersyukur, insya Allah nanti akan ditambah yang lebih banyak oleh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti itu ya. Jadi slow saja. Oke saudaraku, cukup sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih untuk saudaraku yang tidak saya sebutkan namanya, yang kemarin WA saya ya. Semoga panjenengan sehat selalu ya. Semoga rezeki panjenengan selalu ditambah dan berkah. Dan selalu diberikan keselamatan dimanapun berada. Seperti itu ya. Saya menghargai apapun itu ya. Saya menghargai sekali. Memang salut saya, salut. Jangan pernah malu bertanya. Bertanya. Kalaupun kita ada yang nggak tahu ya, tanya, nggak masalah. Ya. Karena apa? Supaya hati kita bisa tenang. Ya, oke. Karena habis ini saya ada panggilan ya. Mau ada acara, kita akhiri saja. Terima kasih ya untuk semuanya, sahabat-sahabat Pak Sobat 21 channel tentunya ya.
Semoga rezeki kalian selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah barokah dan diberi kebahagiaan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.